Baik, perkenalkan nama saya Hansen Danitantio dengan NIM H1051201047. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dan kasus, tetapi sebelum saya menuju sana, saya akan memperagakan nama agen saya. Satu, dua, tiga. Hijima iyo, Uriga. Shinchawo iyo, Uriga. Annyeonghaseyo, Uringan. Annyeonghaseyo. Higibo iya, Higi. Higibo iya, Higibo iya. Berikut nama agen saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kasus. Baik, yang pertama dari Himaster. Selama menjadi mahasiswa baru, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Seiring dengan hal tersebut, Himaster berperan dalam hal memberitahu pemahaman tentang proses adaptasi dan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang ada di kampus dari sejak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi seorang abang atau kakak bagi adik tingkatnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut saya peranan yang telah dilakukan oleh master dalam proses tersebut? Baik, menurut saya peranan yang telah dilakukan oleh master sudah cukup baik, seperti sering menginformasikan, memberitahu, membujuk, serta menasihati kami dari segi tingkah laku yang dimana untuk membentuk kami supaya menjadi mahasiswa yang berakhlak dan tentu tidak berperilaku layaknya di SMA. Lalu untuk pertanyaan kedua, kemudian bagaimana jika dalam kondisi tersebut tidak ada Himaster? Apakah keadaan yang akan terjadi menurut kalian? Menurut saya, jika tidak ada Himaster dalam kondisi ini, saya tidak akan menjadi mahasiswa seperti sekarang. Saya adalah orang yang tidak mudah akrab dengan orang lain dan tidak bisa mengajak ngobrol duluan jika tidak kenal. Tentu hal ini akan berdampak kepada saya seperti tidak mengenal keluarga angkatan, bahkan abang atau kakak siskom. Yang ketiga, selanjutnya jika kalian berada di posisi pengurus master, apakah ada inovasi yang saya lakukan ke depannya terkait permasalahan di atas? Inovasi saya jika saya merupakan pengurus master adalah mungkin lebih mengakrabkan diri dengan adik-adik mahasiswa baru, baik secara offline maupun secara online, menjadi contoh di depan mereka dengan menerapkan 7S plus 1D. Dengan begitu, saya rasa mahasiswa baru akan mencontoh dari apa yang saya lakukan. Lalu yang terakhir dari master, yang terakhir apabila kalian sudah mengandalkan diri kalian menjadi bagian dari master, berikan pendapat kalian tentang kekurangan yang ada di master sekarang dan berikan solusi serta inovasi kalian untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Baik, untuk saat ini saya belum melihat kekurangan Himaster, karena itu saya tidak bisa memberikan solusi. Tetapi untuk inovasi, mungkin Himaster bisa lebih aktif lagi mengakrabkan diri dengan mahasiswa baru agar permasalahan di angkatan mereka yang belum kompak dapat kita bantu melalui teguran dan sebagainya. Tentu jika Himaster dapat akrab dengan mahasiswa baru, kita dapat lebih gampang lagi untuk mengenal lingkungan kampus. Maaf, lebih gampang lagi untuk mengenalkan lingkungan kampus dengan mereka tanpa ada rasa canggung yang mereka rasakan. Baik, selanjutnya dari BIOS. Untuk dari BIOS sendiri, yang pertama, menurut Anda apa yang kurang dari angkatan 2020 dan apa penyebab dari kekurangan itu? Menurut saya, kekurangan dari angkatan kami adalah kekompakan. Penyebabnya adalah dari diri masing-masing. Saya sendiri merasa bahwa saya seringkali tidak memikirkan angkatan saya ketika saya dalam kondisi tertekan. Saya cenderung tidak mengabari atau bahkan membalas pesan dari keluarga angkatan saya jika dalam kondisi tadi. Lalu yang kedua, menurut saya apa yang kurang dari BIOS sejak saya mengenal BIOS itu sendiri? Kemudian bagaimana cara dan pendapat saya agar kekurangan tersebut tidak terjadi lagi di BIOS yang akan datang? Menurut saya, kekurangan BIOS terletak pada saat BIOS dilaksanakan secara online. Ya, dengan diadakan secara online, BIOS sering terhambat seperti koneksi panitia yang tidak stabil, koneksi pemateri yang tidak stabil, bahkan mungkin dari koneksi kami juga yang tidak stabil. Nah, hal ini membuat jalan acara BIOS terasa mengesalkan, materi penting juga sering terlewat karena masalah ini. Pendapat saya agar hal ini tidak terjadi lagi, yaitu dengan mencari lokasi yang memiliki WiFi atau sinyal yang stabil untuk panitia ataupun pembicara. Saya merasa kalau di lingkungan kampus jujur saja sinyalnya kurang baik. Makanya kalau bisa mungkin tempat selain kampus yang
sinyalnya lebih baik, atau misalnya kampus ada upgrade, mungkin di sana lebih baik lagi sih. Nah, untuk mahasiswa baru, nanti mungkin bisa dihimbau mengenai masalah jaringan ini jauh-jauh hari sebelum dimulai acaranya, atau mungkin 1 minggu sebelum acara kita adakan technical meeting agar mereka tidak kaget dan langsung bingung harus bagaimana. Dan yang terakhir, kesan dan pesan untuk BIOS dari saya. Kesan yang saya dapatkan dari BIOS ini seru, banyak hal-hal yang terjadi yang semakin mendekatkan kami dengan keluarga kami, yaitu angkatan 2020. Yang awalnya malu-malu kini sudah mulai akrab, dan yang dulu tidak pernah ketemu kini menjadi sering bertemu. Nah, pesan dari saya, jangan takut untuk ikut BIOS, coba saja dulu, maka kalian akan tahu rasanya. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang mendengarkan, saya mohon maaf, dan saya undur diri. Terima kasih.